Tapi sepakat dong berarti kan caranya yang mainin artis itu berarti bener kan untuk naikin industri kan? Betul lah. Karena kalau kita nggak terkenal, siapa yang mau nonton kita? Kita mau nonton Mayweather. Mayweather kan udah terkenal satu dunia, makanya kita mau nonton dia. Coba yang main wak-wak tukang becak simpang lincun. Sekarang gue cek yang di seberang udah untung belum yang lu tahu? Yang ku tahu udah. Nah, lu sekarang secara bisnis HSS, Menuju. kok yang di seberang bisa dia untung lebih cepat? Menurut pandanganku, Kita kasih solusi. Salam dari Binjai. udah bang, udah mulai. Udah mulai dong. Oh, udah. Halo teman-teman. Salam dari Binjai. Sehat bang? Wih, sehat. Kok lu Iya. nyampe teman-teman sih, gak nyampe Selos? Kan kemarin habis datang ke pernikahannya Selos. Lanjut aja bang. Dingin kali AC-nya kak. Agak dikecili sih kenapa? Emang lu gak diundang kan? Iya. Ya udah, biasa aja, udah santai. Emang gak diundang udah pasti Selos salah hidupnya. Ya gak gitu lah bro. Emang kenapa? Kalau bisa jadi jangan-jangan dia gak ngundang lu karena memang dia gak butuh lu. Enggak, maksudnya karena memang takut makanannya habis. Tunggu. Enggak, udah duduk lu. Kita mau bahas apa ini? Bisnis. Hah? Baku hantam. Awak kesini mau belajar bisnis ini. Jangan belajar. Lu yang harusnya ngajarin teman-teman semua. Lu jadi CEO sekarang. Ya, alhamdulillah. Holy Wings. Holy Wings Sport Show. HSS. Ya, alhamdulillah bang. Pengen belajar lah. Ini disclaimer ya, meskipun pasti ada teman-teman yang akhirnya kurang suka dengan adanya industri seperti ini karena pukul-memukul, bagian kepala dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini, disclaimer saya tadi adalah saya pengen ngegali dari sisi bisnisnya event, bisnisnya kompetisi dan lain sebagainya. Itu dulu ya. Jadi kita tahu dan kita belajar. Benar. Ajarin bang, yang abang kan pembisnis jago ini. Kasih solusi, berarti orang yang kemari itu diberikan solusi, betul ya? Kebalik, lo yang duduk di sini Oke. kasih solusi ke penonton gue. Oh, aku yang duduk di sini. Iya. Oh, abang aja duduk sini. Jangan. Jadi apa kasih solusi? Jangan Oh, iya. gua lagi. Oh iya. Nah, lagi rame lo tau nggak baku hantam champion? Nih. Ini tahu. Parah bro, dihajar bagian belakang bro. Aduh. Saya juga seorang penikmat combat sport. Tapi siapa yang kasih izin acara ini? Sekali kalian. Pukulan ke belakang kepala berkali-kali fight tetap kalian biarkan. Kalian nggak peduli sama nyawa orang. Nanti kalau ada orang yang cacat, apa tanggung jawab kalian? Bisa apa kalian? Klarifikasi, minta maaf. Atau kalian punya penyihir yang bisa nyembuhin orang cacat. Kemudian kalian post pula di sosial media. Aduh. Kalau ada anak-anak yang tiru, apa tanggung jawab kalian? Aduh. Saya nggak tahu ini siapa yang kasih izin. Cuma ini Sebelumnya ini video full apa enggak nih bang? Video enggak cuplikan lah itu mah. Ini cuplikan. Cuplikan. Oke. Ini kita runut ya. Oke. Gue ngundang Paris Fernandes kali ini adalah seputar nanti kita bahas bisnisnya di HSS. Oke. Dan bagaimana sekarang akhirnya kolaborasi, gue gak tahu kolaborasi atau sama-sama berkompetisi lah di bisnis combat, yaitu Beyond. Nanti kita lihat ya seperti apa. Tapi bukan itu yang gue mau bahas di awal, tapi adalah terkait, kita buka dengan obrolan satu ini adalah mengenai izin, mengenai tata cara, rules, bisnisnya, dan lain sebagainya. Nah, belum lama ini viral diposting sama akun Bertis TMN. Nanti gue juga nggak kenal Ini siapa. sempat rame juga sih kemarin ini. Ya kan? Nah, gue juga tahu akhirnya ada olahraga atau kompetisi yang namanya baku hantam champion maksudnya. Iya. Ya kan? Nah, itu gue baru tahu tuh gara-gara orang ini. Gue nggak kenal tapi jujur gue setuju dalam hal pemukulan kepala. Nanti belum lihat dari izinnya ya. Kita Oke. belum bahas dari izin-izinnya dulu ya. Oke. Tapi setuju banget apa kata dia, apa kata orang ini. Mantep Bang Berti, gue gak tau lah nama penyebutannya, tapi mengomentari tentang pukul-memukul di bagian kepala belakang. Dan gue rasa begitu gue buka akunnya Baku Hantam Champion, ternyata ownernya Rudy, gue juga gak kenal. Tapi yang gue tonton adalah, ini sepertinya konsepnya Street Fighter. Ya. Jadi bertarung di jalanan umum terbuka, kayak semacam tawuran yang dilegalkan lah. Koreksi kalau salah ya. Nah, menurut lu gimana? Lu dulu deh. Kalau aku ya, kalau memang ini regulasinya emang udah ada izinnya, ya aman. Amannya gimana? Mukul kepala boleh? Mukul kepala belakang nggak boleh, tapi acaranya. Oh, oke. Acaranya ya, acaranya ini kalau emang ada regulasi izinnya udah dibuat sama Bang Rudi, udah gitu ada kesehatan yang ngawas juga gitu, aman. Tapi kalau kesalahan kepala belakang ini menurut aku nggak boleh memang. Gitu. Jadi bukan di sini aja kepala belakang dipukul, di setiap pertandingan combat sport juga ada miskomunikasi juga. Kayak misalnya ada pukul ke telur, nggak boleh.
nendang ke telur. Terus kepala belakang juga pernah. Aku juga dulu sama KJ pernah kena pukul kepala belakang, tapi diberhentikan wasit. Dikasih kayak apa ya namanya tuh, peringatan lah. Memang nggak boleh gitu. Mungkin ini ya langsung diberhentikan wasit. Cuman ini pas teruploadnya nggak diberhentikan wasit. Oh, ini cuplikan aja. Cuplikan aja kan nggak full. Makanya aku tanya dari awal tadi, ini cuplikan atau video fullnya tuh yang kepala belakang. Oh, oke. Gitu. Ini kita runut ya, Ya. secara bisnis ya. Mm-mm. Karena Kasih Solusi adalah channelnya pengusaha dan membahas bisnis mayoritas. Betul. Gini, si baku hantam itu Mm-mm. izinnya berarti Street Fighter. Izinnya aku nggak tahu nih. Nggak sampai sana juga aku ngurusin izinnya. Tapi yang ku tahu Bang Rudi itu kan yang punya baku hantam. Rudy ini fighter. Fighter, promotor juga. Oke. Pasti dia udah tahu soal itu. Oke. Nah, ya aku nggak mencampuri kayak mana lah. Tapi pasti dia udah tahu soal izin itu. Kalau nggak dia nggak berani buat juga. Oke. Berarti Muay Thai, boxing dan lain sebagainya ternyata ada satu alternatif tontonan atau kompetisi atau promotor, yaitu di bidang Street Fighter. Sebelumnya udah ada Street Fighter nggak di Indonesia? Street Fighter ini jatuhnya kayak mana ya? Yang ku tahu aja nih Bang ya. Yang ku tahu itu Muay Thai, kickboxing, terus boxing. Itu emang ada organisasinya dan ada regulasinya. Tapi kalau Street Fighter di luar negeri udah ada. Oh iya. Ya kan? Oh. Di Indonesia aku nggak tahu kali, belum sampai sana juga aku. Karena kan aku belum pernah buat pertandingan Street Fighter. Karena yang aku buat tuh pertandingan boxing sekarang. Makanya ini lagi mau banyak belajar tentang banyak apa ya, kalau bisa dibilang organisasi combat sport di Indonesia juga. Kalau kita mau buat satu pertandingan, kita harus paham dulu nih gitu. Baru kita buat pertandingannya. Coba aja kita lihat. Ini buat edukasi teman-teman ya, nggak maksud membentur-benturkan ya. Gua harap juga di sini mungkin Rudy dan kawan-kawan juga kalau ternyata terlegalkan. Betul. Justru kan kita harapannya juga ya kan mempromosikan beliau juga gitu ya. Jadi nggak maksud jangan sampai saling hujat dan lain sebagainya di industri ini ya. Kita mau sama-sama untuk dapat edukasinya. Coba buka aja deh baku hantam. Baku hantam champ.id. Izin Bang Rudy ya. Gitu. Mudah-mudahan juga Abang melihat dari izin Bang ya. Nanti sampai sini ya, Pak. Ngari juga nih. Soalnya ini yang mau bahas ini Abang kan? Iya. Justru gue mau lihat dari sisi bisnisnya, izinnya. Oke. Iya, gitu ya. Kita runut dulu nih. Satu persatu sampai nanti ke HSS gitu ya, biar kita komplit. Betul. Ini video yang tadi mana sih cuplikannya? Gue mau lihat ini sisi edukasinya adalah tentang izin dan juga benar nggak ini di stop sama wasit ketika ada pemukulan bagian belakang. Harus nengok full. Harus nengok full pertandingannya. Oke. Bentar. Ada syarat nggak harus ada pakai pelindung dan lain sebagainya? Soalnya kalau gue lihat tadi tangan kosong, tanpa head guard, tanpa sarung tangan atau glove, boleh? Yang aku tahu, ini aku nggak tahu nih. Tapi kalau misalnya glove-nya tuh ada berapa on, udah gitu ada helm, itu perbedaannya kalau kami di tinju, kalau aku nih buat pertandingan itu bedanya amatir sama pro. Kalau amatir itu nggak pakai, kalau amatir itu pakai helm, kalau pro itu nggak pakai helm, gitu. Oke. Itu kalau ditinju. Di sini aku nggak tahu nih. Kalau pro pakai glove nggak? Kalau pro pakai glove. Kalau pro nggak pakai glove bisa nggak? Tergantung pertandingan apa. Muay Thai? Muay Thai tetap pakai glove. UFC pakai glove, cuman UFC yang kecil. One Pride glove yang kecil, iya. Tanpa glove sama sekali? Nggak ada kayaknya yang nggak yang nggak pakai glove. Serius loh? Pertandingan apa Pak? Nggak pakai glove Pak. Kita lihat aja baku hantam. Ada glove-nya pasti Pak, walaupun tipis dia. Coba lihat dulu. Mana? Buka sosial medianya. Tuh. Pakai glove itu. Oh, itu kan glove-nya itu. Oh, dipisahin nih. Kan dipisahin. Kan dibilang tuh, dilarang menyerang kepala belakang katanya. Ini kan postingan 6 hari yang lalu. Kalau yang diposting tadi yang di-react sama konten kreator berapa lama tuh videonya? Coba balik lagi. Ya jangan-jangan kan dibikin baru gitu loh. Oke. Iya nggak apa-apa sih. Kita lihat aja dulu. 4 Mei, seminggu yang lalu. Yang ini ya? Lebih lama. 4 Mei ini tanggal? Ini 1 minggu yang lalu. 1 week ago. 12. 1 week ago. 7 hari yang lalu. Oke. 1 week 7 hari kan? 7 hari yang lalu adalah ada react. Betul. Dari beliau. Nah, yang baru-baru ini 6 hari yang lalunya setelah video itu viral, bagian belakang dipukul, akhirnya Rudy Golden Boy ngeluarin postingan seperti ini. Oke. Gua nggak tahu sih, kebetulan kali ya, qadarullah.
Bukan pembenaran maksud gue. Apa komentar lu? Itu loh. Ya itu kan. Caption. 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 Nah, baca dulu lah, memahami dulu sebelum Ya. berbicara gitu kan. Keren. Jadi tidak ada salah perkataan dan bahaya sekarang nih, Bang. Ini. Awak kan- Oh, ini. Rudy klarifikasi video yang viral Iya. dan terlihat wasitnya. Coba di Selfie yang lain itu tidak mengenai belakang kepala, tapi mengenai pundak, leher, dan pundak lagi. punggung. Gitu. Jadi tadi saya sudah mengevaluasi dan mereview dari pihak wasit karena emang tidak mengenai belakang kepalanya. Nah, dan lalu saya juga menelpon fighternya Jaki dan dia juga mengiyakan. Dan saya ingin mengklarifikasi bahwa memang di baku hantam street fight tidak diperbolehkan. Memang nggak boleh, Bang. Betul lah kata Bang Jadi Rudi. setiap technical Berarti meeting benar, saya Bang selalu Rudi. Betul. di fighter dan di grup fighter pun saya selalu bilang kok. Ini di grup baku hantam yang audisi sebelumnya kita udah ngepost video apa rules ya. Oh, ada rules-nya. Oh, ada videonya 18 Rudy April. bilang. Tuh. 18 April. Target serangan seluruh badan kecuali groin, kemaluan atau pala belakang. Oh, jadi dan sebelum juga ini udah dijelasin spine, duluan sama tulang Bang Rudi, punggung. Bang. Ya kan? Tuh. Jadi buat teman-teman yang kemarin berpikir bahwa di baku hantam street fight itu boleh nyerang belakang kepala, enggak. Emang kalau dari cuplikan video kesannya kayak wasit ngediemin aja gitu. Karena emang ternyata tidak mengenai belakang kepala dari fighter. Gitu ya. Punggung teman-teman Jadi segala kritikan Ya, punggung kalian sama leher ya mungkin. saya lihat, saya review Tadi kan dulu. leher boleh? Dan kalau emang kritikan yang membangun, pasti kita Leher belakang Bukannya katanya malah mematikan, ada yang bilang di bagian leher belakang bisa bikin pingsan, ada saraf-saraf. di bahu sama Leher boleh nggak? leher, setahu aku leher belakang kayak Nggak boleh dong. kepala belakang. Nggak mungkin orang mukul dari belakang, nggak mungkin juga. Ya kan lagi begini dipiting, dihajar begini. Ya apapun itulah kondisinya bukan nggak sengaja ya apa ya? Ya pas lagi emosi, pas lagi seru gitu. Yang pasti nggak boleh kepala belakang, bagian belakang ini memang nggak boleh dipukul rules apapun, mau boxing, kickboxing, muay thai, karate, taekwondo. Setahu aku ya, Ya, leher belakang deh. leher belakang ini masuk kepala belakang lah, Oh ya masuk ya. masuk lah kan. Oh Ini ya leher. kepala di sini ya. Kan, nah kalau leher depan kan dia bisa ada body covernya. Tapi kalau leher belakang ya masuk bagian, udah nggak boleh lah itu berarti. Kalaupun emang kejadian ada, ya apa namanya? Dalam satu pertandingan tuh pasti nggak ada yang, nggak ada yang jalan mulus, Pak. Semua tuh ada aja. Jadi mungkin pas kena kepala belakang, kena Bang Rudi gitu aja nih mungkin. Oke. Kena ada yang review atau apa gitu. Dengkul masuk ke hidung. Dengkul masuk ke hidung. Kalau UFC boleh. Dengkul masuk ke hidung nggak masuk lah, kan besar kaki. Mana masuk? Mohon maaf ya. Gue guyur dapur coklat. Boleh dong satu. Enggak maksudnya kan ya, diginiin bro, di knee gitu loh. Boleh, tergantung dia pakai apa, organisasinya, regulasinya apa gitu. Boxing dengkul masuk ke hidung. Boxing nggak boleh, kan boxing only tangan, bos. Kickboxing, Kickboxing tergantung juga. street fighter, baku hantam. Nah itu juga awak kan, ini baru kita buka nih Street Fighter nih. Nggak aku tengok juga lah kayak mana nih peraturan rulesnya apa Street Fighter. Masuk kaki ke muka-muka. Berarti ada peraturannya. Berarti boleh. Berarti boleh di Street Fighter ini. Didengkul gitu hidung Nah. nggak pecah. Bola Karena mata. UFC seperti itu, Pak. UFC itu ada yang terbang dia teng, kena dengkulnya ke sini, dap jatuh lawannya. Pecah hidungnya. Pecah hidungnya, bukan pecah lagi, nggak bangun pun dia. Asli nggak gitu. Jadi kalau emang udah sesuai sama regulasinya ya udah bisa. Tapi emang kepala belakang nggak boleh. Gitu. Tegas nih Paris Fernandes nih. Berarti gua ambil kesimpulan bahwa Street Fighter izinnya izin UFC juga bisa. Tergantung Bang Rudi nih pakai izin apa kan? Regulasinya apa? Tapi yang ku tahu ya, Bang Rudi ini kan fighter iya, promotor iya. Harusnya memang kalau dia buat pertandingan seperti ini bukan membela dia juga. Tapi harusnya dia pasti pikir panjang dong buat pertandingan. Pasti udah dengan regulasi dan legalitas yang udah ada gitu. Gak mungkin sembarangan juga dia buat kayak gini gitu. Tapi kepala belakang memang gak boleh dimanapun. Itu sarap, Pak. Iya. Ada satu petinju ya, itu dia main kena pukul kepala belakang. Itu jatuhnya insiden dong, gak disengaja. Ya kan? Gak boleh ditinju. Tapi akhirnya dia didis atau apa gitu terakhirnya. Ya udah itu cacat seumur hidup, Pak. Ya Allah. Cacat asli. Cacatnya gimana? Dia kayak gitu-gitu. Ya Allah. Insiden. Emang ditinju boleh pukul kepala belakang? Nggak boleh.
Tapi karena insiden kenalah kepala belakang tadi gitu. Terus saat pertandingan itu wasit gimana? Pelanggaran dong? Pelanggaran pasti dihitung. Itu aku nggak tahu dia itu didis atau enggak. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah nengok kejadian itu. Yang ini badannya tinggi, besar, brewok, ganteng, begitu kena kepala belakang. Aduh, Apa sekali dia? pukulan itu apa udah sering kali ya? Kan Iya. masa saraf langsung bisa sekali gitu? Ya, nggak Meskipun tahu udah kena ya, serang mungkin- berkali-kali kali. Di video itu berkali-kali sih memang kena gitu. Tapi kalau kena pun sekali aja kena fatal udahlah, kena lah dia langsung kayak saraf. Namanya saraf kan kita nggak tahu juga. Banyak kali saraf di kepala. Iya. Oke, pelanggarannya bentuknya apa ya? Contoh nih, mungkin nggak fighter tuh kayak tanda kutip cara licik dihajar dulu para belakangnya. Oke, set pelanggaran. Oke, bisa langsung didis. Oh, Kalau emang sengaja. gue pikir kayak oke dipisahin doang, pisahin Oh. doang, pisahin. Itu dihajar mulu kan dia oleng lama-lama gampang untuk TKO. Kan wasitnya juga tahu ini mukulnya sengaja apa nggak sengaja. Oh iya sih. Ya kan? Iya. Kalau nggak sengaja, oke, peringatan ya. Kedua kali, wah kok sengaja nih, udah didis, menang lah yang dipukul kepala belakangnya tadi gitu. Tapi kalau misalnya emang kadang-kadang emang kalau kita bertanding itu Pak, kita nggak tahu tuh. Maksudnya kayak bukan nggak tahu ya, karena campur adrenalin semua di situ, mental di situ. Kalau nggak dipukul kita mukul. Jadi kayak kadang-kadang pukulan itu banyak yang lucky blow lah, jatuhnya kena rahang bisa jatuh, bisa kena kepala belakang, bisa kena perut, kena rusuk, gitu-gitu. lu sendiri pernah kena kepala belakang? Pernah lah, Terus didis lawan lu? diperingati. KJ diperingati. Oh KJ ya? Iya, Oh. diperingati lah. Kepala belakang tuh diperingati, tetap wajib diperingati karena memang nggak boleh gitu. Sparring pun nggak boleh pukul kepala belakang. Aku kalau sparring sama orang ke daerah-daerah nih, nggak boleh pukul kepala belakang. Sama di pusar ke bawah. Kena bahaya tuh Pak, masa Waduh, depan kan? Waduh, meletak aja ya Iya, kan? Bingung tuh langsung tuh. nggak bisa. Oke, tapi yang lu rasain apa? Kepala belakang, Eh, lupa sih aku rasanya udah. Ya sakit lah. eh. Kan itu kayak mana ya? Kayak kita itu kena pukul pas pertandingan itu kerasanya itu nggak langsung di pertandingan sebenarnya. Oh iya. Jadi 3 jam, 2 jam baru aduh agak bengkak pala rupanya ya, gitu-gitu. Di situ kita enjoy aja, mau mimisan, mau pecah. Main aja kita, namanya masih pride kan. Begitu udah turun, selang-selang 2 jam, 3 jam, rahang nggak bisa banget. Gitu. Oh, segitunya ya? Iya. Hidung lu juga dicabut nggak tulang rawan dia? Ini nggak dicabut. Karena dia bilang katanya Jadi nggak dicabut. Aku nggak dicabut. Jadi ada yang dicabut. Kalau ada uang ya bisa operasi dicabut. Nah kebetulan aku patah sendiri Pak. Jadi oh iya. banyak sendiri Pak. Oh iya. Nah Lu ininya patah ya? ya udah apa ya ibaratnya udah nggak tahu ya, mungkin karena sering dipukul satu, yang kedua tulang rawannya itu udah kena pukul. Ya sama ya jatuhnya ya. Ya udah kena ini. Jadi Tinggal di sini doang ya? iya nggak gampang mimisan lah jatuhnya gitu. Karena kan Tapi- hidung nih rentan, tulang rawan itu kalau dipukul mimisan ya. Atasnya kan ada masih ada tulang ya? Masih bisa Atas dong potensi ada. patah juga? Kalau di atas ini nggak tulang rawan namanya, udah tulang ini. Kan kuat lah kalau tulang tuh. Ada juga tapi yang patah, Aduh. kena elbow. Misalnya dia main dap atau tap, kena patah benyok tek gitu. Orang luar. Orang luar. Asli patah. Terus masih bisa berkarir nggak? Nggak tahu. Bukan kawan aku Pak. Nggak awak. Kalau kawan aku kayak mana? Aku masih bertanding enak awan teleponnya ya kan. Rupanya nggak Iya, kenal. Nengok FYP aja Pak. Iya iya iya. iya. Ah. Oh, sekalian deh sebelum bahas bisnisnya lebih lanjut ya di HSS gitu ya, dan juga kompetitornya masing-masing gitu ya. Apa yang lo rasain sih dengan gue tuh belum dapat esensinya loh. Apa itu? Maksudnya ini jangan contoh ya. Ya. Gue tawuran ikut waktu SMA. Oke. Ribut-ribut, berantem-berantem, Oke. partai-partai. Dulu kita nyebutnya partai. Oke. Kalau di setelon satunya waktu zaman SMA di anak Jaksel gitu ya. Ah, ah. Kita ikutlah begitu-begitu ya. Jangan contoh ya. Oke. Ya, tapi gue belum dapat esensinya gitu loh. Kayak Esensi apa maksudnya? tinju, boxing, Mm-mm. kayak terus apa gitu loh. Maksudnya memang hobi aja berarti ya. Lu sendiri? Jadi gini, kita kalau aku ya, tawuran itu kan emang salah ya. Iya. Salah banget. Iya. Kali-kali salahnya itu. Iya. Nah, dulu aku kenapa bisa terjun ke tinju? Sebenarnya pertama-tama tuh hobi memang. Daripada aku berantem-berantem di luar, udah gitu aku cupu Pak orangnya Pak. Dulu aku asal berantem sama orang gitu aku manggil bapak. Jadi deckingku Oke. bapak. Kau nggak usah bandel, aku panggil bapakku. Nah, gitu aku dulu. SMP masuk ke SMA aku udah kenal tinju. Kayak kak sampai kapan ya awak ngandalin bapak gitu. Kalau ada masalah, akhirnya aku latihan tinju sendiri. Yang berawal hobi dan pengen ngurangi rasa cupu, sebulan atau 2 bulan tanding.
Barulah paham, rupanya di kejuaraan itu bisa, kalau kita punya prestasi yang bagus, kita bisa jadi angkatan negara, bisa jadi polisi, bisa jadi PNS. Muncullah mimpi-mimpi tadi. Gitu. Tergantung orangnya sih. Kalau aku emang dari dulu percaya dari tinju bisa makan gitu. Nyatanya Bisa. mau saya. Buktinya sampai Denny Sumargo dan PH-nya itu bikin film Ya LS sekarang kan Pikal. aku dari tinju nih. Iya Pak, Nah. cuma kan bikin film LS Pikal kan ada narasi bahwa ini untuk biar naikin industri tinju apa Oke, segala macamnya. oke. Tapi nyatanya gimana? Nyatanya memang sekarang sudah mulai berkembang lah industri tinju di Indonesia. Sangat-sangat berkembang kalau bisa dibilang. Dibanding 5 tahun yang lalu ya Pak. Oh, oke. Oke, karena 5 tahun yang lalu itu event sikit. Ya kan? Event-event mau amatir, mau pro. Apalagi di daerah, pro itu jarang sih. Jadi banyak di amatir gitu. Kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, baru masuk ke PON, prapon gitu-gitu. Ada nggak yang atlet tinju zaman angkatannya LS Pikal apa segala macam, tapi maaf hidupnya sekarang jadinya. Banyak. Tuh, itu buktinya katanya menjanjikan. Di aku percaya kalau tinju bisa makan. Ya kan? Di lain mungkin nggak menjanjikan karena memang Apa sih? ya kan tinju sempat mati suri Pak. Federasinya atau apanya sih yang nggak mendukung? Ya nggak mendukung tuh mungkin kurangnya support dari apa ya, kalau bisa dibilang tuh pemerintah kurang melihat mungkin satu. Yang kedua event kita latihan capek, nggak ada pertandingan, jadi eventnya kurang pemasukan. Dari situlah. Nah sekarang kan udah mulai banyak event-event. Semenjak dipakai konsep sportainment ya? Iya, pengaruh kan? Itu ngaruh juga. Pengaruh dong. Kan waktu itu kan Beyond ya? Iya. Ya kan? Ya nggak maksud bahas untuk kompetitor lo ya, tapi Kalau aku nggak pernah bahas ada kompetitor, nggak pernah Pak. lu nggak pernah nyindir orang-orang Nggak yang ada, ada nggak di ada, Pak. seberangan lo? Malah justru makin bagus di Indonesia, banyak promotor Pak. Makin maju industrinya, banyak petarung yang terkenal, sejahtera semua petarungnya, bisa kaya raya petinju dan combat sport Pak. Berarti lu sepakat dong dengan naikin industri tinju dengan harus tetap ada entertainmentnya, kayak ngundang Vicky Prasetyo lawan Aska, atau Aldi Taher lawan Dustin Tiffany. Dia nggak diselipin 100% lah di pertandingan tinju. Tetap ada yang diangkat untuk kejuaraan dunia, tapi ada yang hiburan lah. Tetap ada kan. Aku juga ada juga yang aku buat kayak gitu di pertandingan aku. Tapi nggak 100% orang itu juga gitu. Misalnya 80% pro, 90% pro, 10%, 20%-nya yang entertainment lah gitu. Siapa yang, tapi dengan regulasi yang tepat ya, nggak boleh mukul kepala belakang. Orang itu juga harus latihan gitu. Jadi dengan tempat yang ada gitu, pas lah. Kalau hitungannya Randy Pangalila waktu kemarin itu Lawan KJ. lawan KJ itu hitungannya profesional atau entertainment? Itu entertainment yang profesional. Oh, lo nggak mau ngakuin Randy Pangalila atlet lo sekarang? Iya, tapi entertainment yang terjun ke profesional. Oh, Kalau jadi- Bang Randy-nya, Iya. kan dia pertamanya bukan atlet. Iya, bukan. Dia dari entertainment baru terjun ke profesional. Iya. Nah, kalau KKJ memang atlet. Jadi kalau KKJ dibilangnya profesional yang terjun ke entertainment. Nah, gitu. Kemarin yang menang siapa sih? Lupa saya. Randy ya? Bang Randy. Itu Bang kan Randy juga yang sempat menang. kontroversi juga ya? Rame ya? Rame. Waktu itu apa sih ramenya? Lupa lagi gue. Ramenya ya ibaratnya Bang Randy dengan satu tendangan menang lawan Oh si iya. KJ gitu. Karena aku itu lagi di Binjai juga itu. Disangkanya KJ-nya settingan ya? Iya. Dia nyerah ya? Nggak nyerah, emang sakit kalau kena ulu hati Pak. Asli. Ini ulu hati sakit kali kalau dipukul. Berarti benar dong tekniknya Randy. Betul lah, kena kok jatuh kan sujud di KJ. Lek, ini kan kita bercanda Lek ya kan. Awak nggak enak kan, ya kan? Nanti baper kayak Oh, lo mau bilang bahwa dia lemah. Bukan Bang, jadi gini Bang. Jadi aku kalau bahas KJ seneng kali aku. Kenapa? Kenapa? Karena aku dibuat dia 8 jahitan Bang. Hah? 8 jahitan dibuat dia nih. Yang waktu pertama banget? Enggak, yang pertama kan tanding di Holy Wing, di Ah. SS, tuh aku menang angka. Yang kedua rematch aku sama dia, Menang siapa? menang dia. Ah. Tapi yang buat sakitnya Pak, aku kan menang angka ya Pak, dibalas sama dia 8 jahitan Pak. Asli. Itu kayak, aduh, kayak mana? Waktu yang 8 jahitan menang siapa? Dialah. Oh. Jadi kami skornya satu sama gitu. Oh, iya, ibaratnya. iya. Lu Tapi sebut. aku dulu menang angka, terus aku
kalah sama dia kalah 8 jahitan gitu. Gila 8 jahitan kok bisa ya? Iya kan sakit Pak dipukul Pak. Bukan, maksudnya kok bisa sampai pecah, sobek gitu loh. Ya mungkin Teknik apa yang dipakai? itu kemarin kami tanding boxing, cuman emang power dia makin nambah dan aku mungkin itu lagi tabrakan lagi kayak kalau di pertandingan itu yang buat sakit itu tabrakan. Jadi aku ngelak kemari itu sekalian kena hantam pukulan dia. Jadi kayak misalnya debek gitu. Itu sakit Oh, kali. lu soalnya lagi ngedorong ya? Iya, Oh, lu ngedorong, powernya dia jadi terbantukan sama dorongan lu ya? tabrakan. Oh iya. Kan Oh, kalau- istilahnya tabrakan ya? Iya, kalau kecelakaan kan lebih sakit laga kambing Iya, dia iya. daripada yang ditabrak gitu. Mungkin momennya itu kemarin gitu. Jadi aku pas ngelak atau aku agak ke bawah sedikit kena pukul. Ya udah pecah 8 jahitan. Darahnya ngucur terus diberhentikan wasit. TKO. TKU jadinya. Oh. Udah lah Pak, diinget-inget sakit. Iya. Sebenarnya nggak ngingetin, tapi lebih kepada berarti bisnis ini sampai ada Hoto, sampai ada apa lagi sih? Kan rame tuh yang support ya. Boleh minum nih? Boleh, boleh. Minum. Hmm. Dapur coklat. Asik. Udah tahu dia obrolannya mau kemana soalnya, ya kan? Minum juga kali ya. Minum lah. Agak panas nih. Soalnya kan Hoto ada hubungan sama your bestie. Oh Pak, aku mau pulang lu angkat jemuran gitu ya. Sama-sama CEO nih. Enggak bro, lu harus persaingan sehat dong. Bisnis itu jangan akhirnya jadi baper. Tenang aja lah. Pak, awak masih gini-gini aja Pak. Iya, makanya kita mau bahas nih. Iya udah. Industri ini kan Hah. akhirnya kan ramai. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah Yeah. sekarang itu banyak orang yang suka sama combat sport di Indonesia. Banyak promotor-promotor daerah juga yang masih kecil-kecilan dalam skala kecil itu buat pertandingan. Bersyukur kali aku. Asli. Oh, Wah, bersyukur kali aku, Pak. bersyukurnya naik itu kan berarti ada dua strategi nih yang gue baca ya. Oke. Yang pertama adalah memang secara pada hukumnya. Contoh dia ngundang petarung-petarung daerah. Ya dong. Ya emang yang beneran petarung. Itu bisa bersyukur tuh. Tapi dengan pola memang yang di daerah tuh diangkat-angkat. Wow, keren, emang rata seluruh Indonesia. Atau yang kedua, dengan polanya bukan pakai petarung beneran, tanda kutip ya, tapi pakai artis, pakai selebriti. Dua-dua inilah saling berkontribusi. Gue nggak bilang juga adalah yang di daerah mah nggak ngaruh, nggak bikin ngangkat gitu. Enggak, gue nggak bilang begitu. Nah, tapi kan kalau gue lihat dari sini, berarti lu setuju nggak? Industri ini jadi naik gara-gara memang ya yang dari entertainment. Setuju lah, Pak. Kenapa lu nggak pakai pola itu? Kenapa lu pakainya malah petarung-petarung daerah? Kok lu kayak dikotomi banget sih? Kan kita ini Indonesia. Gini, Pak. Aku tuh punya mimpi, Pak. Ya. Hmm. Mimpiku adalah aku tuh nggak tahu ya. Ini mau salah mau benar orang beranggapan, tapi aku pengen aja Pak ngerasain orang-orang daerah itu tanding Pak Hmm. di acara-acara yang besar Pak. Mm-mm. Menunjukkan skillnya. Hmm. Bukan cuma dia yang senang Pak, bapak mamanya senang, satu kampungnya senang, sampai wali kotanya senang Pak. Karena itu yang aku rasain. Aku pengen bertukar pengalaman sama orang tua Pak. Hmm. Gitu. Karena aku dari daerah, dari Binjai. Terus ya ngonten akhirnya bisa bertanding di panggung besar. Itu Pak, mimpi banyak orang itu Pak. Hmm. Karena ngerasain sendiri gitu. Hmm. Bukan berarti nggak mau mainin yang artis, yang ini enggak. Tapi emang pengen aja gitu. Tapi sepakat dong berarti kan caranya yang mainin artis itu berarti bener kan untuk naikin industri kan? Betul lah. Karena kalau kita nggak terkenal siapa yang mau nonton kita? Hmm. Ya kan? Iya. Kita mau nonton Mayweather. Mayweather kan udah terkenal satu dunia, makanya kita mau nonton dia. Coba yang main wak-wak tukang becak Simpang Lincun. Dia nggak terkenal. Di daerah mana tuh? Gue jangan tahu. Simpang Lincun tuh dekat rumahku, Pak. Gimana gue tahu? Iya, nggak mau nonton kan? Ya kan? Iya. Coba Aska sama El Rumi bertanding. Iya, Karena udah terkenal, pasti mau nonton. Nonton. Coba tukang ayam depan rumahku bertanding. Nggak ada yang mau nonton. Iya. Nah, gitulah. Ah. Gitu. Makanya ini kan menandingkan orang-orang daerah itu kan sekalian kita kasih kenal mereka. Kita membuat mereka tuh dikenal sehingga orang-orang dan masyarakat itu maulah antusias lah nonton gitu. Ini berarti pisau bermata dua ya bro? Oke. Yaitu lu jadi CEO setelah lu meninggalkan wadah atau ring tempat lu menjadi fighter saat itu. Iya kan? Gimana? Lalu kan waktu di Beyond kan lu jadi fighter kan? Iya. Lu kan ke HSS. Berarti kan lu gak akan main di Beyond lagi kan? Ya kalau secara kompetitif nih bro. Oke.
Kok oke jawab aja. Iya gitu, tegas dong. Iya. Diplomatis sekali sih Anda. Iya, kadang-kadang harus seperti itu, Pak. Kebutuhan ya. Iya. Kebutuhan. Lu kalau diundang mau main nggak ke sono? Aku pernah datang, Pak. Tidak, nggak usah pakai datang, main nggak? Ya. Datang mas semua juga bisa datang. Bos, tengok YouTubeku, Bos. Aku kemarin pertandingan Beyond nobar aku. Main, gua nggak bilang nobar. Aku udah pernah main, tapi Iya pernah. Kok sekarang diundang lagi? enggak. Oh. Waktu aku jadi apa ya, bagian besar dari sini aku udah main ke sana. Tapi kayak udah beda aja gitu. Kok semua pada diem, kok awak siapa ini gitu. Jadi kamu kayak mana, Pak? Ya udahlah, Pak. Mau kayak mana lagi ya kan? Ya kan gua nanya, emang iya segitunya orang gua nanya. Iya, jadi kayak ya aku apa ya, kalau di pikiran aku kayak udah punya kesibukan masing-masing aja gitu. Aku fokus sama visi misiku. Udah gitu aja. Ya, iya. Makanya balik lagi nih ya. Gua nggak mau tajemin lagi ya. Ya, Takut ini terbingung. apa kali ini bahas tinju aja, kenapa cari tinju Iya, Indonesia? makanya gue mau bahas dulu nih. Oke. Nah, tapi dengan ada seperti ini, balik lagi di pisau bermata dua nih ya. Oke. Lu jadi CEO tanggung jawabnya besar. Betul. Nih, agak bisnis manajemen yang mau gue bahas nih. Betul. Ya kan, tapi sementara lu punya kebutuhan untuk naikin traffic, naikin pemasukan, Betul. hidupnya dari sponsor, bener gak sih? Betul. Bener dong. Betul. Ya dari ini apa segala macamnya. Nah, maksud gue gini, lu kan mindsetnya kan betul, bagus banget. Lu ingin membawa industri ini, orang-orang daerah jadi bisa lebih maju. Betul. Tapi tadi lu ngomong juga bahwa kalau nggak terkenal, susah ditonton. Betul. Kalau nggak ada yang nonton, mana ada sponsor yang mau naruh duit? Benar. Nah, Benar. sekarang gue cek Oke. yang di seberang. Mm-mm. Ini gue nggak mau bahas-bahas nama-namanya lagi deh, terus Oke. sangkanya gibah-gibah lagi. Yang di seberang, udah untung belum yang lu tahu? Yang ku tahu udah. Tuh, profit ya. Ya. Karena memang banyak sponsor yang masuk, mungkin entertainment, lu juga nggak menyalahkan entertainment gitu kan, lu nggak bilang bahwa kalau petinjunya bukan profesional berarti alah dia merusak nama tinju, enggak. Nah, lu sekarang secara bisnis udah untung apa belum? HSS? Menuju. Wah, belum untung bro. Belum. Hah? Belum. Ini investasinya kegedean atau salah langkah Jadi- atau apa ya? Jadi gini, Pak. Kan investor lu kan gede banget. Jadi gini, Pak. Wah, ini udah CEO ini. Iya ya. Jadi gini. Gimana Pak? Yang awalnya mungkin HSS Halloween Sports Show sebelum ada aku itu kerugiannya 1 ruas jari. 3 ruas jari. Oke. Aku 3 kali buat pertandingan HSN. Heeh. Berkurang kerugiannya. Wow. Berkurang lagi. Gitu. Oh. Jadi memperkecil namanya. Jadi merahnya itu sudah mulai hilang. Karena memang aku kurang lebih 7 bulan lah ya dengan posisi ini. Ya alhamdulillah, siapa yang nyangka juga kan aku dikasih posisi ini, belajar untuk bisa ke bisnis. Aku masih banyak belajar juga, Pak. Gitu. Cara nge-create suatu pertandingan itu supaya lebih maju. Cara membuat suasana tuh lebih ngeri lah, mengompor-ngompori fighter ini agar masyarakat, penonton yang ada di rumah semuanya penasaran sama pertandingan yang aku buat gitu. Ini PR aku memang. Oke. Gak ada kan yang semua instan. Kita harus 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga gitu. Karena aku berangkatnya dari fighter gitu. Gitu sih. Belajar. Makanya mau belajar sama Bapak nih, Pak. Nggak usah di sini belajarnya. Justru gue lagi nanya lu nih. Oh, iya. Oh berarti oke juga ya 3 kali pertandingan kerugiannya udah mulai Iya. berkurang apa Iya. segala macam. Berarti nggak salah pilih dong Andrew, Hotman Paris, Timothy Ronald sebagai investor-investor itu di Holy Wings Sport Show apa tadi? Itu Halloween kan? Sports Show ya. Iya kan? Berarti oke juga dong berarti lu ya. Gaji lu tinggi juga berarti ya di sana ya? Ya alhamdulillah cukup untuk susu anak, Pak. Pulang lewat mana pulang? Disalam dari Binjai gue. Anyway lah lanjut. Oke, apa nih? Ya aku udah mulai seru nih. Gimana? Artinya Apa? pertanggungjawaban lu nanti ke depannya Ya, gini. intinya lu masih bertahan di idealis lu loh. Ngeluarin gini bro, serba salah gak sih? Lu pengen majuin daerah, lu balik porsinya mau gak? 50% entertainment, 50% daerah, gak mau juga? Gini Pak. Aku kan sudah menyiapkan planning nih, Pak. Nah, Kedepannya akankah kolaborasi? Itu kan kolaborasi itu banyak yang bisa dikolaborasikan, Pak. Nah, apakah menambah apa namanya itu organisasi bela diri? Karena kan aku selama ini boxing. Adakah nanti ini gitu. Dan kedepannya di ASS bakalan ada kickboxing, Pak.
Oh, kenapa? Ya. Karena demand. Hmm? Karena kebutuhan pasar. Karena satu, kebutuhan pasar, yang kedua biar lebih banyak aja mencakup orang-orang yang berkecimpung di dunia combat sport. Kalau selama ini kan aku tinju kan. Kalau misalnya ada kickboxing juga, atlet-atlet kickboxing juga yang ada di daerah ataupun siapapun itu yang latihan kickboxing kan juga bisa bermain gitu loh. Jadi Kak tidak mengkotak-kotakan combat sport. Berarti cara lo adalah misalnya nih, mengembalikan boxing pada seutuhnya dan kaidahnya. Yaitu memang ya orang profesional, tanpa ada artis dan lain sebagainya. Cara lu gimana? Cara lu untuk bermarketing apa segala macam. Kan kata lu bilang katanya tukang bangunan di perempatan dekat rumah lu aja kan gua nggak mau nonton. Kan simpelnya gitu kan. Nah terus kalau memang lu harus memaksakan, meskipun niat lu bagus banget itu ya, memang atlet yang beneran gitu ya. Benar. Caranya gimana lu sebagai CEO di bisnis ini? Caranya ya gini. Sabar aja udah gitu. Misalnya ada si A nggak terkenal, tapi bagus mainnya. Ya, kita buat di sini skala pertandingannya pasti dibanyakin dong sampai dia terkenal. Oh keren. Emang resikonya besar modal, bakar duit, ya kan. Tapi ketika dia terkenal, udah ada satu nih. Gitu. Ini satu, dan industri kita semakin besar dengan adanya kita banyak buat pertandingan. Oh jadi lo grooming personal brandingnya ya? Iya, personal branding dan banyak pertandingan. Jadi industrinya emang jalan gitu loh. 3 bulan sekali kita buat pertandingan. Gitu. Atau enggak kayak kemarin ya KJ sama Rani Pangalila ya. Jadi dikombinasikan kali ya. Selain tadi tuh bagus tuh idenya tuh diperpanjang, diperbanyak, orang jadinya akhirnya muncul trust sama nih orang ini gitu kan, karena dia terkenal apa segala macam. Dan yang kedua kalau digabungin matchnya profesional sama artis bisa juga ya? Bisa juga. Kan selama ini kan artis sama artis nih. Pak baru 6 bulan Pak. Baru ini yang aku buat, baru Pak 3 kali pertandingan. Kedepannya kan aku sorry Pak. Kedepannya kan nanti bakalan lebih banyak belajar lagi, lebih maju lagi lah secara pengambilan keputusan, pemikiran, gimana semuanya strategi bisnisnya gitu. Nggak ada yang bisa langsung jadi Pak. Nggak ada. Kita aja lahir dulu, belajar jalan dulu, belajar kaki dulu gitu. Yang penting jangan pernah berhenti mau belajar. Gitu aja. Investor nggak ngamuk? Enggak. Jadi dia harus bakar-bakar duit terus nggak apa-apa? Ya karena memang untuk kemajuan combat sport di Indonesia itu nggak gampang emang Pak. Gitu. Oke, balik dikit tapi ke teknisnya. Kok yang di seberang bisa dia untung lebih cepat? Lagi-lagi hanya satu jawaban. Oh, udah karena entertainment itu aja atau ada cara lain? Menurut pandangan lu? Menurut pandanganku, kalau aku tuh ya udah rezeki lah. Ya kan? Karena aku dalam posisi ini itu tidak ada bersaing oleh pihak manapun. Aku nggak menganggap semua orang itu kompetitor. Udah aku bilang tadi lagi. Jadi kalau emang satu visi misi untuk combat sport di Indonesia nggak bersaing. Keren. Gitu. Ya maju dengan visi misi sendiri. Arahnya mau kemana udah fokus aja. Jadi monetize-nya kemana aja? Tadi lu mau nambah kickboxing? Mau nambah kickboxing. Merchandise ada nggak sih? Merchandise, baju. Iya, gitu-gitu. Ngaruh nggak sih buat dongkrak omset? Ada baju. Ada ya? Baju. Paling besar dari mana sih? Sponsor ya? Sponsor. Tiket nonton online Tiket offline? Nonton ada. Tiket nonton offline ada. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, saksikan 18 Mei pay-per-view 9.900 saja di ASN Surabaya seminggu lagi. Itu dia Pak. Gila, itu dia Pak. Nggak usah dipancing dikit emang nih si atlet. Itu dia Pak. Itu langkah-langkahnya Pak. Oh iya. Promosi terus-terusan gitu. Jadi kalau misalnya pertandingan ini salah, kita koreksi lagi di pertandingan selanjutnya. Apalagi dikoreksi lagi gitu. Selalu gitulah. Coba sini gue bantu sekalian aja deh. Coba mana ya? Coba. Tadi mana sih? Ganteng kali siapa ini? Mana sih coba lihat. Oh, aku Pak. Oh iya. Mana posternya? Pay-per-view apa tadi namanya? Holy Wings. Ini 350.000 kalau datang offline. Iya, ini offline Pak. Offline. Siapa sih yang tanding? Yang tanding ada banyak Pak. Kita ada 12 fight card Pak. Ada yang gue kenal nggak ya? Ya ada sih kayaknya. Siapa? Ada nggak ya Pak? Karena ini emang betulan petinju ada satu atau satu partai sih yang nggak terlalu apa. Tapi kalau untuk semuanya rata-rata petinju asli nih Pak. Oh wow. Serius banget tuh industrinya ya. Serius Pak. Mainnya di tadi ya di Surabaya ya?
Bapak memang betul-betul di Bali loh Pak. Bali. Udah berapa kali gue bilang Maaf, Pak di Bali. Bali Atlas. Iya di Atlas. Oh, iya, iya. 9.900 aja Pak. Pay per view. Iya Pak. Di video langsung bisa dibeli sekarang Pak. Oh, Belilah jadi Pak, beli Pak. masuk ke itu rampok itu namanya. Jadi masuk ke video. Iya, kita Habis klik itu, video, kita mau tonton semuanya. Heeh. 12 cut itu langsung di video juga bisa. Langsung nonton. Langsung nonton. Enak online 9.000 doang ya. Iya, 9.900 Pak. 9.900 Iya. murah kali. Murah Pak. Keren. Belilah, Pak. Iya nanti gue beli. Karena nanti pertandingannya. Loh kan dari sekarang udah bisa dibeli Pak. Oh iya benar. Udah banyak juga, udah ribuan yang beli Pak. Sombong kali. Iya, alhamdulillah Pak. Ah, Alhamdulillah. Keren. Iya. Berarti percaya ya sama teknik online ya. Maksudnya kan orang kan kiranya bahwa kayak nggak seru. Karena nih. memang kalau gini ya, promotor itu semua promotor pasti harus ada monetize, nggak ada yang nggak ada monetize-nya. Oh, iyalah. Misalnya di mana? Di sponsor, di brand, di support di orang-orang daerahnya atau apa kayak harus wajib ada support gitu. Ini salah satu monetize kita. Dan semua promotor udah buat gini juga, apalagi di luar negeri, Pak. Nah, kenapa industri luar negeri itu jalan? Kayak petinju, kenapa petinju-petinjunya itu bisa tengoklah Pak, petinju-petinju luar negeri Pak, kaya raya kali Pak. Oh iya. Punya Lamborghini, punya rumah besar. Gitu. Jadi memang bersinergi dia. Promotor, fighter sama pemirsa, penontonnya, penikmatnya. Inilah yang lagi dikembangkan di Indonesia. Penikmat combat sport di Indonesia. Dan aku sangat mau bilang terima kasih kali untuk semua penikmat combat sport di Indonesia gitu. Karena nih saling apa ya, kalau bisa dibilang tuh nyambung lah. Promotor tidak ada fighter, promotor bingung siapa yang mau ditandingkan. Yeah. Ya kan? Fighter tidak ada promotor, bingung mau tanding di mana. Penonton ada, fighter ada, penikmat combat sport tidak ada, bingung juga. Promotornya ada, fighternya ada, tapi penikmat combat sportnya kurang. Oh iya, ini ekosistem ya. Iya, jadi memang tiga ini memang lagi dikembangkan di Indonesia, Pak. Oke, dari tiga ini yang paling lemah yang mana? Yang paling lemah? Iya, maksudnya contoh, apakah minimnya promotor? Oke. Apakah minimnya fighter? Atau minimnya penonton? Sekarang sudah bagus tiga-tiganya, Pak. Promotor sudah banyak di Indonesia. Fighter juga semakin ke up lah gitu. Banyak yang tahu juga mau dia jago kickboxing, boxing gitu. Penikmatnya juga udah banyak di Indonesia, Pak. Masa rata sih? Ya kalau rata kan lu harusnya udah nggak minus. Simpelnya gitulah. Iya. Nah, maksudnya dari tiga ini nggak dipungkiri ya kan tinggal gini aja. Yang nggak munafik lah, mana yang paling kecil. Yang gini. Maksudnya sama. Cuman kan kalau misalnya mereka mau nonton yang banyak kan banyak yang disukai gitu. Fighternya. Iya. Nah tinggal milih aja penikmatnya. Disukai apa enggak nih? Menonton mau bayar apa enggak nih? Kan gitu. Menyajikannya bagus apa enggak nih? Cuman secara keseluruhan udah bagus. Oke, gitu. Pinter-pinter promotor ya harus nyari mana yang disukain ya. Bener. Jadi misalnya aku tanding sama bapak gitu. Nah, kan pasti orang penasaran. Mak, Bang Dery mukul Paris, Bang Paris mukul Bang Dery. Kan penasaran, Lebih Pak. penasaran ngeliat gue bonyok sih kayaknya. Itu dia, kan itu. Itu dia. Nah, pay-per-view laku kan kalau kita jadi Pak, kita bertumbuh. Itu coba. Iya. Gitulah ibaratnya. Oh, ngerti gue industrinya ya. Iya, memang harus kita lihat ya. Mana akhirnya teman-teman dan lain sebagainya itu juga naik secara personal brand. Nah, kerucut nih. Berarti dari sekian banyak fighter, mana yang personal brandingnya berapa persen yang udah bangun personal branding? Nah, kita ukur di sini nih. Jadi PR-nya masih panjang apa PR-nya udah tinggal dikit lagi? Coba. Yang nggak usah sebut namanya, dari 100%, dari 100 ya. Kira-kira yang udah terbangun secara fans, personal branding, pada mau ngonten, nggak gaptek, jadi konten kreator, kan itu yang dibutuhin kan sebetulnya kan? Benar. Karena di luar kan juga mereka juga eksis kan? Benar. Bukan yang nggak ngonten gitu loh, bro. Betul. Nah, berarti berapa persen? Kalau dibilang berapa persen? Jujur aja, 20% ada? Yang konten masih sekitar 30% lah. Oh, PR lu masih banyak masih ya banyak, ya. Masih banyak. Ngejar 70% sisanya ya. Iya. Berarti lu caranya gimana tuh? Kan gue lagi lihat dari segala sisi gimana caranya bisnis ini tumbuh ya. Berarti lu harus ya training, ngasih mindset gitu dong. Iya. Ya apa ya, ngebangun ya sering konten sama fighternya kayak gitu-gitu. Kan lah. mereka pasti kan boro-boro punya videografer sama video editor, bener gak? Benar. Nah itu. Biar dia naik terus, muncul pemirsanya jadinya demen. Iya, jadi kita kan lagi ngebesarin industrinya juga. Kalau promotor udah besar juga, siapa yang tanding di situ juga terkenal, Pak. Oke. Ya iyalah. Gitu.
Ngaruh begitu. Jadi semua memang persamaan lah gitu. Gitulah. Kita tunggu aja nanti ya. Moga-moga dari sini deh. Nih kita ngomongin Bali nih. Oke. Yahya, Umang, Dewa, Hafiz, Forlan, Mike Tyson. Namanya Mike Tyson. Mike Tyson, Pak. Wih. Memang dia katanya Mike Tyson kecil katanya mainnya katanya gitu. Oh, makanya panggilannya Mike Tyson. Dari mereka ini berapa persen nih yang pada konten dan personal branding kuat? Kita belajar dari yang mau tampil aja nanti. Ini tiga teratas ini udah bagus semua nih Pak, konten, ada sosmednya. Udah ada yang kerjasama juga sama brand mereka, disupport brand juga. Jadi kan memang mereka punya value gitu. Sehingga brand mau bayar. Kan gitu. Ya kan? Oh iya. Iya benar. Naik ya. Oke. Nah, Forlan ini nomor 1 Indonesia sekarang, Pak. Yang ini, Pak. Forlan ini. Yang mana sih? Bang Prabowo juga nomor 1 heavyweight Indonesia. Oh iya. Nomor 1, Pak, rankingnya, Pak. Oh. Iya, dia ketemu sama Maurad ini dari Mesir, nomor 1 di negaranya, Pak. Waduh. Jadi ini pertandingan heavyweight dan di Indonesia tuh sangat sulit sekali mencari heavyweight yang 100 kilo ke atas. Sulit. Jadi ini salah satu pertandingan yang berat badan yang gede, pukul-pukulan. Waduh. Dahsyat. Mereka makannya pada sembarangan apa dijaga gak sih? Makan nasi lah, Pak. Serius makan karbo kalori gitu? Kan setahu gue mereka betul makan banyak sembarangan, tapi kan mereka keluar dengan kalorinya juga dahsyat ya. Kalau aku tuh dulu pas masih atlet makannya masih sembarang aku. Dulu masih belum. Sekarang sudah mulai tahu. Kayak misalnya program 10 kg penurunan berat badan, diet karbo. Nah, bisa dikurangi karbonya, diganti sama kentang, sama daging-dagingnya misalnya gitu. Ya pasti mereka juga sedikit banyak pasti sudah mengerti karena badannya bagus-bagus juga kan. Ngemil gitu. Tapi mereka pada ngemil nggak? Lu juga ngemil nggak? Aku ngemil. Ngemil juga? Ngemil. Lu nggak ada pantangannya ngemil? Tergantungnya, Pak. Coklat misalnya. Coklat kan makanan enak lah. Enak ya? Enak. Oh. Tergantung ya. orangnya juga. Ya, misalnya gini, ada satu. Kalau udah terbiasa makan sayur misalnya, tiba-tiba suruh makan sayur kan nggak mau juga orang. Gitu. Iya. Jadi memang termasuk kebiasaannya. Dulu aku belum kenal susu protein. Sekarang aku udah kenal susu protein, gitulah. Berarti ngemil-ngemil apa segala macamnya gitu ya. Tapi juga dicek juga sih, kan khawatir kan ini pemanis buatan. Pokoknya yang kayak mungkin ya khawatir ada oknum-oknum kayak misalnya dia punya brand atau produknya cemilan tapi mungkin masih baru pengalamannya, masih ngejar profit apa segala macamnya sehingga ingredientsnya kan diakal-akalin. Betul. Nah, mending kalau mau ngemil yang pasti-pasti aja yang udah 24 tahun dia berdiri. Apa itu? Dapur Coklat. Mintalah. Lu mah nggak ada. Selamitan banget lo. Loh. Ya. Oke. Nggak boleh, udahlah. Boleh. Nih, gua kasih tahu dulu nih sambil nanti disiapin ya. Di bulan Mei ini ada yang spesial di Dapur Coklat. Menyambut anniversary Dapur Coklat yang ke-24 tahun. Sama umur sama aku tuh, Pak. Emang iya? Iya, aku 24 tahun. Brand ambassador dong. Iya, makanya yuk langsung. Mana kontrak? Langsung banget ya. Aduh. Jadi ternyata ada potongan kue jadi mulai 99.000 aja. Tuh, nih cobain deh. Gue baru tahu atlet ternyata ngambil juga nih. Cakep lah kalau begitu. Iya, Pak. Nih sini. Kirain kan kalian makannya kan cuma protein sama angin. Angin kok dimakan, Pak? Anginnya diisep. Iya. Lo mau yang mana? Wih, Pak, ini enak kali nih, Pak. Sambil ngemil roti coklat, nonton video, Pak. Pertandingan ASN tanggal 18 Mei ini, Pak. Keren. Pak, udah bisa dimakan? Bisa. Awak celamitan kali ya, Pak. Gak Langsung apa-apa, pegang. bro. Dapur coklat baik dia. Iya. Tuh, nih. Lu makan dulu aja. Kalau emang cocok, ntar gue punya hadiah buat lu. Enak, Pak. Cakep ya. Tamat ya. Tuh. Iya bener ya. Sambil nonton nih. Iya. 9.900. Udah aku di sini aja lah ya sampai nunggu sampai 18 ini. sampai tayang ya. Sport Night Bali. Tuh, bismillah. Nah, di sini ada 7 partai lagi, Pak. Di bawahnya ada 7 partai lagi. Bisa lihat enggak? Bisa, ada al partainya semua. Sambil ngobrol kita ya. Boleh, Pak. Oke. Oh, di bawah Pak, ya. sebelumnya makasih banyak ya, Pak ya. Apa tuh? Jadi kasih minum, kasih ini. Sama-sama. Makasih banyak, Pak. Iyalah. Karena kan gue pengen teman-teman juga apa ya? Ikut mengapresiasi insight-insight dari narasumber yang ada di sini. Tuh, ambil ngobrol lagi. 24 tahun ya, Pak ya? 24 tahun Dapur Coklat. Udah dulu di mana-mana. Oh ya? Cabangnya. Iya. Kok baru tahu aku ya? Nah, itu makanya. Selama ini salah berarti lo milihnya. Oh, ini ya. 18 Mei ya. Ya.
18 Mei sama ya tempatnya, tapi orang-orangnya itu ada tuh Prabowo sama Morat. Ada kan memang. Enggak, Kan tadi ada. gue pikir yang 7 pertandingannya tadi mana ya? Enggak, gue Oh, maksudnya ini tinggal 7 pertandingan lagi aku bilang tadi. Ini kan 5. Ini al partai gitu. Gue pikir 7 pertandingan berbeda. Iya. Jadi jangan lupa Pak, ya 9.900 aja Pak, bisa disaksikan di video tanggal 18 Mei ini Pak. Udah bisa dibeli sekarang Pak. Langsung Pak. Beli Pak. Langsung beli ya. Iya. Siap. Bro, thank you ya bro ya. Ya. Hah? Hadiah udah dapet coklat bu. Udah siap kita ngomong-ngomongnya. Gak ada lagi yang mau dibahas nih. Ada mau lo tambahin nggak terkait industri dari combat? Coba. Ya paling aku mau ngasih semangat aja Pak sama orang-orang yang ada di rumah Pak. Ya, ini ya. Ya mana ini aku mau pulang juga nih. Bawa pulang nanti. Nanti lu ngomong dulu deh. Oh, iya. Lu masih ada nih. Ngomong lu. Kasian deh nih. Gimana? Ntar makan dulu nih. Nih. Gimana? Manisnya dia pas Pak, enak Pak. Iya, Nggak pas gatel di tenggorokan ya. dapur BA, coklat. BA. Iya, brand ambassador. Jarang loh brand ambassador apa cake begini tapi petinju. Biasanya kan petinju kan kayak whey protein. Ya, apalagi lah, udahlah, langsung lah. Itu duit ya. Gimana? Minum HSS. dulu Pak. Minum dulu ah. Jadi kedepannya buat HSS, gue mau tahu nih, kira-kira ada strategi apa dan apa yang mau dilakuin oleh lu seorang CEO terhadap Holy Wings Sports Show? Udah bisa ngomong Pak? Bisa. Nah, jadi teman-teman semuanya, aku mau ngucapin terima kasih untuk seluruh penggemar combat sport di Indonesia. Terima kasih juga yang udah support aku sampai di titik ini. Untuk seluruh atlet juga di Indonesia, jangan pernah patah semangat, tetap latihan, tetap ngonten. Kalau hari ini mungkin belum bisa bertanding ataupun belum dikenal, tetap Iya, ya. bener. Ya tetap kan? Biar konsisten. Nah, tetap konsisten karena bukan cepat atau lambat tapi indah pada waktunya nanti teman-teman semuanya. Dan untuk seluruh promotor yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih banyak sudah membuat pertandingan-pertandingan walaupun skalanya memang belum terlalu besar di daerah-daerah. Terima kasih karena dengan adanya promotor di daerah-daerah banyak atlet yang bisa memberikan bisa menampilkan skill terwadahi sehingga mereka punya mimpi yang diwujudkan. Dan mungkin sedih nih. Gak kuat gue ngeliatnya kayaknya bakal ada. Coba KNPL jadi lupa gue. Makasih udah mewadahi atlet-atlet yang di daerah gitu kan. Dan tunggu aku ke kota-kota kalian teman-teman semuanya. Kita bakalan ketemu, ngonten, jumpa supaya kita bisa sama-sama terkenal. Dan semoga combat sport di Indonesia semakin naik, semakin nanjak. Dan banyak juara-juara di Indonesia yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Itu dia. Keren kan? Sorry Pak, muncrat Pak. Sorry Pak, awal. Iya. Jangan lupa beli dapur coklat sambil nonton 9.900 di video tanggal 18 Mei ini teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi Pak. Gue demen ya. Narasumber dong. Ini kuenya lah, demen lupa kuenya. Nah ini. Nah tuh. Udah Pak ya, Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.